Selamat datang kembali di channel kami, channel Matis Purba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita mempelajari tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis untuk fisika IPA SMP. Dengan mempelajari tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis ini, kamu diharapkan dapat menentukan berapa besar tekanan oleh zat padat dalam bentuk yang berbeda-beda, kemudian dapat menentukan berapa besar tekanan hidrostatis pada setiap titik di dalam zat cair yang diam. Oke, kita memasuki yang pertama, tekanan pada zat padat. Adik-adik semua, kamu bisa melihat dan mengamati gambar ini, di mana di sini ada paku A dan ada paku B. Paku A tumpul, sedangkan paku B adalah runcing. Bagaimanakah tekanan yang diberikan oleh paku A terhadap kayu ini? Kemudian bagaimanakah tekanan yang diberikan oleh paku B terhadap kayu ini apabila diberikan gaya yang sama, F sama dengan 1000 Newton? Maka untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu, tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas. Maka untuk paku A, dapat kita lihat di sini, tekanan yang diberikan oleh gaya 1000 Newton, di mana tadi paku A adalah tumpul, maka akan berbeda dengan paku B, yang mana paku B ini diberikan gaya juga yang sama besar 1000 Newton. Ternyata paku B ini lebih menancap dibanding dengan paku A. Mengapa hal ini dapat terjadi? Maka untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu apa itu tekanan. Tekanan adalah gaya F per luas bidang tekan A, di mana tekanan dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F dibagi A, di mana F sama dengan gaya atau gaya yang bekerja, satuannya dalam Newton, A sama dengan luas permukaan, satuannya meter persegi, kemudian P sama dengan tekanan, satuannya sama dengan Newton per meter kuadrat, sama dengan Pascal atau sama dengan PA. Pascal sering disingkat dengan PA. Sebagai catatan kita, yang pertama, untuk gaya yang sama, semakin luas permukaan, tekanan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil permukaan, maka tekanan semakin besar. Kita bisa melihat contoh yang tadi. Pada paku A, di sini kita melihat paku A adalah tumpul, sedangkan paku B adalah runcing. Maka paku B ini luas yang menekan kayu, luasnya lebih kecil dibanding dengan paku A. Apa yang terjadi? Ternyata pada paku B diberikan tekanan yang besar karena luas tadi kecil, sedangkan pada paku A karena luasnya tadi adalah besar, maka diberikan gaya yang kecil. Sehingga bisa kita lihat paku B lebih menancap dibanding dengan paku A. Jadi ingat sekali lagi, semakin luas permukaan, maka tekanan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh penerapan rumus tadi, pada suatu bidang yang luasnya 200 cm persegi, dikerjakan gaya 40 Newton. Berapakah tekanan yang diberikan pada bidang tersebut? Maka untuk menjawabnya, kita buat dulu diketahui. F sama dengan 40 Newton, gaya 40 Newton. A luas 200 cm persegi. Kemudian harus kamu ingat,
1 cm persegi sama dengan 1/10.000 meter persegi. Maka kita ubah A-nya menjadi 20/10.000 meter persegi. Maka kalau kita coret ini, coret 2 nolnya, maka kita peroleh sama dengan 2/100 meter persegi atau sama dengan 0,02 meter persegi. Sedangkan yang ditanya adalah P, berapa tekanan yang diberikan. Maka P, jawabannya P sama dengan F per A. Jadi kita tuliskan dulu rumus P sama dengan F per A. Kemudian kita masukkan F sama dengan 40, A sama dengan 0,02, sehingga kita peroleh 40 bagi 2/100, karena 0,02 itu sama dengan 2/100. Sehingga kalau kita kalikan dia, maka 40 kali 100/2. Jadi ini kita balik dalam bentuk perkalian. Maka hasilnya sama dengan 2000 Pascal. Kalau kita ubah ini dalam kilo Pascal, berarti ini dibagi dengan 1000, maka 2000 bagi 1000 sama dengan 2 kilo Pascal. Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Kamu pasti bisa. Sekarang kita lihat, jika benda di bawah ini beratnya sama, benda manakah yang memberikan tekanan terbesar? Sekarang kita perlihatkan, ini adalah gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Kalau kita perhatikan di sini bahwa bidang yang pertama ini, luas yang menekan balok ini adalah kecil. Dan bisa kita bandingkan dengan 2, 3, dan 4. Maka di sini, jika luas A1 lebih kecil daripada A2 dan lebih kecil dari A3, lebih kecil dari A4, maka jelas di sini kalau luas terkecil akan memberikan tekanan terbesar. Maka pada gambar ini secara keseluruhan, maka tekanan terbesar adalah di bidang 1, tekanan terkecil adalah di bidang 4. Maka P1 lebih besar daripada P2, lebih besar daripada P3, dan lebih besar daripada P4. Maka benda manakah yang memberikan tekanan terbesar? Jelas tekanan terbesar akan diberikan oleh gambar yang pertama karena luas bidang yang menekan terkecil. Gampang kan? Kita lanjutkan. Sekarang kita berikan di sini contoh soal. Ada sebuah balok beratnya 24 Newton diletakkan di atas lantai. Tentukan tekanan yang dapat diberikan pada lantai. Kalau kita perlihatkan, ini dia baloknya. Maka kalau kita letakkan balok di atas lantai, maka balok tersebut dapat diletakkan dengan 3 posisi. Ya, dengan 3 posisi. Yang pertama, kita lihat dulu posisi yang seperti pada gambar ini, yang mana menekan di sini adalah sisi A, B, C, dan D. Maka untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu. Berat balok adalah W, berarti sama dengan F, sama dengan 24 Newton. Maka untuk sisi A, B, C, D, maka ini dia, ya, inilah yang menekan A, B, C, D. Ini. Maka luas yang menekan, yaitu berarti luas AB dan BC. Berarti luas itu sama dengan panjang kali dengan lebar. Berarti 60 kali 40. Maka hasilnya sama dengan
2400 cm persegi. Kalau kita ubah ini dalam meter persegi, maka 2400 dibagi 10.000 meter persegi, maka hasilnya sama dengan 24/100. Ini hilang 2. Nah, maka hasilnya 24/100 atau boleh juga 0,24. Sedangkan untuk mencari tekanannya, kita gunakan rumus P sama dengan F per A. Maka kalau kita masukkan rumusnya, P sama dengan F per A, maka F 24 dibagi 24/100. Maka hasilnya sama dengan 100 Pascal. Itulah tekanan yang diberikan oleh sisi A, B, C, D. Sekarang oleh bidang ABFE, ini dia, ya, ABFE, maka inilah sekarang sisi yang menekan atau bidang yang menekan. Maka jelas di sini luasnya adalah, boleh juga kita buat adalah panjang kali lebar atau panjang kali tinggi, sama saja ya. Maka sama dengan 60 kali 30, karena yang menekan di sini adalah sisi yang 60 dan 30. Maka hasilnya sama dengan 1800 cm persegi. Kalau kita ubah berarti 1800 per 10.000 sama dengan 18/100 meter persegi. Kemudian P sama dengan F dibagi dengan A. Kalau kita masukkan lagi berarti P sama dengan 24 Newton, ini dia 24 Newton, ya, 24 Newton dibagi dengan 18/100 tadi. Maka kita peroleh 24/18 dikali dengan 100, maka hasilnya sama dengan 133,33 Pascal. Itu untuk sisi A, B, F, E. Sekarang kita lihat sisi AEHD, berarti baloknya kita berdirikan, ya. Maka jelas di sini yang menekan adalah luas A atau luas daripada sisi AEHD. Ini dia. Ini. Maka jelas di sini A-nya sama dengan 40 kali 30. Maka kita peroleh 1200. Maka kalau kita ubah lagi, maka diperoleh luas A-nya sama dengan 12/100 meter persegi. Sehingga P-nya sama dengan F per A sama dengan 24/12/100, maka hasilnya sama dengan 200 Pascal. Inilah ketiga sisi yang kita peroleh. Sekarang coba kita bandingkan, ya. Yang pertama tadi, pada luas A1 2400 cm persegi, kita peroleh tekanan P1-nya 100 Pascal. Inilah tadi kedudukan yang pertama tadi, yang menekan adalah yang ini. Ya. Sisi yang menekan adalah A, B, C, D. Maka diperoleh tekanannya 100 Pascal. Sekarang pada yang kedua dengan luas 1800, berarti yang menekan 60 dan 30. Maka kita peroleh P2-nya 133. Maka untuk yang ketiga pada luas 1200 cm persegi, maka kita peroleh P3-nya 200 Pascal. Ini dia gambarnya tadi, yang menekan adalah bidang ini. Jadi bisa kita bandingkan, yang ini sekarang yang pertama, yang kedua, sedangkan ini adalah yang ketiga. Apa kesimpulan kita dari sini? Sekarang kita bisa melihat luas yang terbesar adalah di A1 2400, kemudian diikuti dengan 1400 dan paling kecil 1200. Di manakah tekanan yang terbesar? Maka jelas di sini tekanan terbesar atau tekanan maksimum akan diberikan oleh luas yang terkecil, yaitu sebesar
200 Pascal. Sedangkan tekanan yang terkecil atau tekanan minimal akan diberikan oleh luas yang terbesar sebesar 100 Pascal. Jadi, kamu sekarang sudah tahu bagaimana cara menentukan tekanan terbesar dan terkecil, di mana tekanan terbesar atau tekanan maksimum akan diberikan oleh bidang yang luasnya kecil, sedangkan tekanan yang minimal akan diberikan oleh luas yang terbesar. Sekarang sudah paham kan aku? Sudah paham semua ya? Kita lanjutkan. Nah, ini tugas kamu. Kamu pasti bisa. Di sini saya buat soalnya yang pertama. Benda yang bermassa 10 kg, luas bidangnya 5.000 cm persegi, diletakkan di atas lantai. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditentukan pertama, hitunglah berat benda tersebut. Nanti untuk menghitung berat benda, kamu gunakan rumus W sama dengan M kali dengan G, yaitu massa dikali dengan percepatan gravitasi. Inilah massanya, inilah percepatan gravitasinya. Gampang ya. Kemudian yang kedua, berapakah tekanan yang diberikan pada lantai? Kamu gunakan nanti P sama dengan F dibagi dengan A. Ya. F dibagi dengan A. Di mana F itu sama dengan W. Sedangkan A-nya adalah 5.000 cm persegi. Nanti kamu ubah dulu ini sama dengan berapa dalam meter persegi. Jadi kita menggunakan satuan MKS atau satuan sistem internasional. Kamu pasti bisa. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah mirip dengan contoh yang tadi. Ini adalah sebuah balok. Jadi hitunglah tekanan yang diberikan oleh masing-masing sisi balok. Jadi caranya sama dengan seperti yang tadi. Kamu cari dulu berapa luas bidang tekan. Misalkan yang pertama adalah bidang 120 kali 60, kemudian 120 dengan 80, kemudian yang ketiga 80 dan 60. Maka kamu nanti pasti tahu berapakah besaran tekanan maksimum dan berapa nanti tekanan minimumnya. Ya, kamu pasti bisa. Berapa tekanan maksimum dan minimum. Jadi nanti di sini ada 3 jawaban. Ya, ada 3 jawaban. Tapi kamu boleh nanti menentukan berapa tekanan maksimum dan minimum juga. Oke, sekarang kita masuk tekanan hidrostatika. Kamu pasti bisa menentukan berapa nanti tekanan hidrostatika pada suatu titik. Apabila misalkan titik tersebut berada di dalam zat cair yang diam. Anak-anakku semua, tekanan hidrostatika adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada suatu titik akibat gaya gravitasi. Tekanan hidrostatika ini sering juga disebut dengan tekanan yang diberikan oleh zat cair yang diam. Kalau kita perhatikan gambar ini, kalau misalkan ini dibocorin, ya, yang mana tabung ini diisi air, kalau kita bocorin di sini, maka kelihatan inilah sekarang pancarannya. Kalau kita bocorin lagi di sini, ini pancarannya. Kita bocorin lagi di sini, maka inilah pancarannya. Ternyata dalam hal ini, semakin ke dalam suatu titik atau semakin ke dalam kebocorannya, maka jarak pancarannya semakin besar. Kenapa hal ini dapat terjadi? Maka jawabannya, karena tekanan hidrostatika paling besar
adalah letaknya di sini, kemudian paling kecil letaknya di sini. Kenapa? Ternyata tekanan hidrostatika dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Sekali lagi, tekanan hidrostatika dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Jadi, semakin ke dalam suatu titik, ya, semakin ke dalam suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatika semakin besar. Itulah jawabannya. Berapa besarnya tekanan hidrostatika? Maka tekanan hidrostatika dapat nanti kita rumuskan dengan suatu persamaan. Anak-anakku semua, bagaimana persamaannya? Maka kita lihat dulu tampilan ini. Nah, ini adalah sebuah tabung yang mana diisi dengan zat cair. Kemudian ini adalah contoh yang nyata di mana di sini semakin ke dalam, ya, semakin ke dalam dia pancarannya semakin deras, tuh semakin kencang, dan jarak pancarnya juga semakin jauh dan paling jauh kalau kita bandingkan dengan ketiga-tiganya. Ya, ini dia. Nah, sekarang dengan apa yang kamu lihat tadi, dapat kita tentukan sekarang berapa besar tekanan hidrostatika di dalam sebuah persamaan. Sekali lagi, seperti yang kami sebutkan tadi, besar tekanan hidrostatika ini dipengaruhi oleh kedalaman H, juga bergantung kepada jenis zat cair yang digunakan. Apakah air, apakah oli, apakah minyak, yang mana ditentukan oleh massa jenis zat cair tersebut. Jadi, besar tekanan hidrostatika dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan juga massa jenis zat cair. Dirumuskan dengan persamaan P sama dengan Rho kali G kali H, atau P sama dengan Rho G H. Sekali lagi, tekanan hidrostatika dirumuskan dengan persamaan Rho kali G kali H. Rho G H. Rho G H. Tekan rugi A. Tekan rugi A. P sama dengan Rho G H. Gampang mengingatnya. Ini dibaca dengan Rho, di mana Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G, percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, besar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau sering dibulatkan tetapan ini menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H sama dengan kedalaman suatu titik dalam zat cair. Oke, sebagai contoh penerapannya, sebuah titik berada pada kedalaman 200 cm di bawah permukaan air. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatika di titik tersebut? Maka untuk menjawabnya, kita gambarkan, ya. Ini adalah gambar daripada sebuah tabung. Kemudian ada sebuah titik di sini, ada sebuah titik di mana titik tersebut berada pada kedalaman H 200 cm. Kalau kita ubah menjadi 2 meter. Kemudian kita harus tahu juga bahwa Rho-nya yaitu massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian G, percepatan gravitasi bumi G-nya sama dengan 9,8, sedangkan kedalaman H tadi sama dengan 2 meter persegi. Jadi anak-anakku yang kusayangi, untuk menjawab soal-soal fisika,
di dalam sebuah rumus, maka biasakan buat dulu diketahui. Buat diketahui, kemudian buat ditanya apa. Kalau di sini diketahui adalah rho, G, dan H. Kalau ditanya P, maka untuk menjawabnya, kamu kan sudah tahu P sama dengan rho, G, H. Tuliskan dulu rumusnya, P sama dengan rho, G, H. Setelah kamu tuliskan, baru masukkan. Maka jelas di sini, kalau P, rho, G, H, maka rho-nya tadi 1000. G-nya 9,8. H-nya 2. Maka tinggal mengalikan. Maka hasilnya sama dengan 19.600 Newton per meter kuadrat. Atau boleh juga kita buat ini sama dengan 19.600 dalam satuan Pascal. Jadi sama saja. Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal. Gampang ya. Sekarang saya buat contoh yang kedua. Nah, ini dia. Ada seekor ikan yang berenang di akuarium yang berisi air setinggi 140 cm. Ikan tersebut berada pada 60 cm dari dasar akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Di mana massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita perlihatkan, ini dia gambarnya. Inilah sekarang akuariumnya. Kedalaman air di sini 140 cm. Sedangkan ikannya berada 60 cm. Ingat di sini dari dasar akuarium. Ini dasar akuarium. Jadi 60 cm dari dasar akuarium ini. Maka berapakah tekanan hidrostatikanya? Maka kamu harus tahu kedalaman ikan berapa. Inilah sekarang kedalamannya. Maka kedalaman ikan itu sama dengan 140 dikurangi dengan 60. Maka inilah kedalaman H-nya. Ya. Maka diperoleh 80 cm dibulatkan dalam satuan meter 0,8 meter. Maka kalau kita sudah tahu ini, maka tinggal memasukkan saja. Kalau kita sudah tahu bahwa rho sama dengan 1000, G sama dengan 10, H 0,8, maka dari persamaannya, maka dapat diketahui dan dapat dicari P-nya dengan persamaan rho GH, maka tinggal memasukkan. Rho sama dengan 1000 kali 10 kali 0,8, maka hasilnya 8.000 Newton per meter persegi. Oke, gampang? Kamu pasti bisa. Tetap semangat. Nah, sekarang kamu kerjakan. Ini adalah sebuah gambar di mana massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan A dan ikan B? Sekarang ini ikan A, ini ikan B, ya. Dengan data seperti ini adalah 10, 5 cm dan 20 cm. Maka kamu pasti tahu dan pasti dapat berapa nanti tekanan yang diterima oleh ikan A. Nanti kamu gunakan rho G H A. Ya. HA itu adalah kedalaman ikan A. Dan begitu juga dengan P oleh ikan B. Nanti gunakan dia di sini HB-nya. HB-nya adalah kedalaman ikan B ini. Kamu pasti tahu berapa kedalaman ikan B dan ikan A. Setelah kamu dapat, ubah ke dalam meter, ya, ubah ke dalam meter, maka masukkan rumus ini, PA sama dengan rho GH, maka dapat kamu berapa nanti tekanan hidrostatis ikan A
dan tekanan hidrostatis ikan B. Anak-anakku yang kusayangi, kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh besar gaya dan luas permukaan. Maka dirumuskan P sama dengan F per A. Sedangkan tekanan hidrostatika atau hidrostatis, yaitu tekanan oleh zat cair yang diam, dirumuskan dengan persamaan Rho G H. Jadi dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman titik dalam suatu zat cair. Inilah pembelajaran kita pada hari ini tentang tekanan pada zat padat dan tekanan hidrostatika. Sekali lagi, dengan mempelajari ini, kamu diharapkan dapat menentukan berapa besar tekanan yang diberikan oleh zat padat, walau bagaimanapun bentuknya. Apakah berbentuk balok, apakah berbentuk kubus, dan berbentuk lingkaran, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan tekanan hidrostatika. Kamu pasti bisa menentukannya. Kalau diketahui kedalaman suatu titik di dalam zat cair, maka dapat ditentukan berapa tekanan hidrostatika. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku semua, tetap semangat. Salam sehat dari channel kami, channel Matius Purba. Tetap semangat, salam sehat, bravo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.